Satu cek. Cek, satu cek, cek. Ada ya kan? Dudukkan aja. Guys. Oh betul ya? Cek. Cek. Set. Cek satu tes. Warta jemaat Minggu Advent ketiga. Cek, satu. Cek, cek. Cek satu cek.
Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu Advent ketiga ini, yaitu untuk Taurat keempat dan artinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan memutuskannya. Maksudnya adalah harus fokus tentang kasih kepada Allah. Sebab itu jangan anggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan meneruskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan belajar. demikian menurut Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, melakukan yang sesuai dengan kita bertanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan kebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang hati ini. Amin. Amin.
sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan Guru. Aku percaya kepada Yesus Kristus, yang telah yang tidak ada putus, dari yang tidak sesat, bahwa dengan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Jemaat Minggu 12 Desember 2021. Yang pertama, Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 12 Desember 2021 dalam kebaktian siang pukul 10 WIB, gereja kita melaksanakan baptisan kudus bagi 10 orang anak jemaat, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Yang kedua, jemaat baru atau jemaat penuh. Telah diterima menjadi jemaat baru atau jemaat penuh terhitung hari ini Minggu 12 Desember 2021, Minggu Advent ketiga, setelah menjadi jemaat dalam penggembalaan atau luas parguru beberapa waktu, yaitu yang pertama, keluarga Bapak Edward Manalu Ibu Dahlia Guru Sinurat beserta 1 orang anak laki-laki Naposo masuk week 5 kartu luas 1165. Yang kedua, keluarga Bapak Maslan Silaban Ibu Marta Masaulina Guru Sianipar beserta 4 orang anak laki-laki masuk week 9 kartu luas 1166. Yang ketiga, keluarga Bapak Ganda Pipin Hamonangan Turnip Ibu Rotualina Guru Sitorus masuk week 10 kartu luas 1167. Kiranya menjadi jemaat yang baik di gereja Tuhan. Yang ketiga, jemaat yang baru atau registrasi ulang. Telah diterima menjadi jemaat yang baru atau registrasi ulang, keluarga Bapak Margui Haini Partosi Siburian Ibu Sampun Guru Utasoid beserta 1 orang anak perempuan masuk week 12 kartu luas 1168. Kiranya menjadi jemaat yang baik di gereja Tuhan. Yang keempat, jemaat yang pindah. Terhitung hari ini Minggu 12 Desember 2021, keluarga Bapak Badia sampai Martua Sihombing Ibu Udur Guru Tambun beserta 1 orang anak laki-laki week 10 kartu luas 1101 pindah ke HKBP Cikarang Resort Cikarang. Kiranya menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. Yang kelima, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Nurhayati Guru Sitorus umur 61 tahun, istri dari Bapak Sintua Abner Benyamin Pasaribu week 7, meninggal dunia hari Kamis 9 Desember 2021. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, latihan liturgi. Dalam rangka perayaan Natal Gabungan Amanina tanggal 22 Desember 2021, untuk itu diminta kepada setiap utusan jemaat yang sudah ditunjuk oleh Sintua Week masing-masing agar hadir pada latihan liturgi hari ini Minggu 12 Desember 2021 pukul 19 WIB bertempat di ruangan gereja. Yang ketujuh, bazar. Hari ini Minggu 12 Desember 2021, remaja dan Aposo KKBP Duren Jaya mengadakan bazar makanan untuk pencarian dana perayaan Natal. Yang kedelapan, seksi kesehatan. Hari ini Minggu 12 Desember 2021 setelah ibadah pagi telah diadakan pemeriksaan cek gula darah untuk 50 orang bertempat di ruang klinik. 9. Jemaat yang pulang kampung. Keluarga SM Simbolon Guru Hasukian week 12 pulang kampung karena orang tua meninggal dunia. Yang ke-10, jemaat yang sakit, agar mari kita doakan. Yang pertama, Nyonya R. Silalahi Guru Pasaribu week 5 dirawat di Rumah Sakit Royal Sunda. Yang kedua, Esti Guru Sihombing Naposo week 9 dirawat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Yang ke-11, Natal Remaja dan Naposo Bulung. Perayaan Natal Remaja dan Naposo Bulung 2021 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 secara offline, dimulai pukul 17 sampai 20 WIB. Jemaat yang akan hadir remaja dan Aposo Bulung HKBP Duren Jaya wajib mengisi Google Form yang disediakan oleh panitia. Karena masih di masa pandemi, jumlah yang boleh hadir hanya 220 jemaat, yaitu 1. Untuk perwakilan orang tua hanya diperbolehkan 20 orang. Untuk kategorial AMA 10 orang. Untuk kategorial INA 10 orang, tidak perlu mengisi link registrasi. Yang kedua, tamu undangan HKBP Philadelphia 10 orang dan HKBP
AKBP Bekasi Timur Permai 5 orang tidak perlu mengisi link registrasi. Yang ketiga, panitia pelaksana Natal 30 orang tidak perlu mengisi link registrasi. Tersedia sisa kuota 155 orang khusus remaja dan aposo belum untuk bisa mendaftarkan diri melalui link registrasi bit.ly/Natal Rena DC. Warta keuangan untuk jemaat 32.388.000, untuk pusat 1.836.000, untuk transitoris 3.050.000, jumlah penerimaan 37.274.000. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, diucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini, kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Untuk mengenang saudara kita yang telah dipanggil Tuhan ke sisinya, kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 347, ayatnya yang pertama, kelak akan berjumpa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan kesempatan yang pertama dan kedua.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menerangi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan yang telah menghantarkan kita sampai di minggu Advent ketiga hari ini. Untuk itu firman Tuhan menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kita menyongsong Kristus datang kedua kali, yang tertulis di dalam kitab Sefanya di pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan, marilah kita ikuti bersama-sama. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah membebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpenjara, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini termasuk juga disebut sebagai minggu sukacita. Ternyata dalam perjalanan hidup manusia, sukacita ini menjadi kunci untuk kita bisa bergerak terus menjalani kehidupan. Bila berbicara tentang pergumulan penderitaan dalam perjalanan hidup, itu sudah pasti. Tidak usah pun kita yang berpikir untuk itu, pasti tantangan penderitaan akan datang. Namun sukacita menjadi jiwa yang memampukan kita menerima kenyataan, menjalaninya, belajar dari situasi, sehingga kita bisa terus melangkah. Saudaraku, bersukacitalah. Tuhan ada di antara kita. Itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang yang hampir kehilangan semangat. Di tengah kehidupan manusia, kehidupan kita pribadi, ketika persoalan penderitaan itu sangat berat, memang bisa mengurangi sukacita kita. Semakin besar penderitaan, biasanya sukacita kita pasti menurun. Jadi bagaimana caranya supaya sukacita itu bisa tetap grafiknya naik atau mungkin bisa tetap, adalah percaya Tuhan ada di antara. Itulah yang membuat orang bisa menerima kenyataan dengan sukacita. Tuhan tidak kita lihat, tapi Tuhan ada. Bukan hanya pada saat kita sukses, bukan pada saat hidup nyaman, tetapi Tuhan juga ada saat kita pun menderita.
Sepertinya Tuhan sudah jauh dari hidup. Karena dari dulu sampai sekarang saya masih mengalami ya penderitaan atau mungkin kita katakan sakit yang sudah menanggung, kan begitu. Dia sudah berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, tapi belum ada jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga manusia bisa berpikir, berarti Tuhan tidak lagi peduli, tidak lagi menjawab, tidak lagi ada di antara hidup kita, hidupku. Tetapi percaya, Tuhan tidak jauh dari kita. Dia ada di antara kita masing-masing, apapun persoalan kita. Saudaraku yang dikasihi Kristus, iman yang bisa menjawab. Ketika manusia masih memiliki iman, akan lahirlah pengharapan. Namun kalau pengharapan itu tidak lagi berdiam di dalam hidup kita, ini akan membuat sukacita kita akan terus semakin menurun, dan akhirnya bisa kolaps. Tak ada lagi semangat, tak ada lagi gerak, tak ada lagi daya. Kenapa? Dia sudah kehilangan. Namun Tuhan tidak membuat kita kehilangan. Tak pernah Tuhan berpikir agar kita kehilangan kesukacita itu. Itu sebabnya Dia ada di antara kita. Siapa yang membuat kita kehilangan sukacita ini? Itulah kuasa dosa, itulah iblis yang merusak jiwa kita, merusak hubungan kita, merusak iman kita. Itulah sebabnya sepanjang menyampaikan firman ini kepada umat yang pada waktu itu masih mengalami kesulitan, mereka masih terbuat. Walaupun dikatakan kau akan sampai nanti di tujuan, tapi kenyataan masih dalam pembuangan. Masih dalam pembuangan. Apakah Tuhan sudah meninggalkan umatnya? Oh tidak. Tapi Tuhan mau mengajar umat supaya mereka semakin tekun, sungguh-sungguh setia memuji Tuhan. Sebab apabila bangsa itu tidak memuji Tuhan, maka mereka akan sebagai pelajar. Itu sebabnya Tuhan mau mengajar umat dan mengajar kita ketika situasi yang sulit itu terjadi. Belajarlah menerima, belajarlah dalam iman, belajarlah untuk terus berpengharapan, imani bahwa Tuhan tetap ada di antara kita. Saudara yang dikasihi Kristus, ada penelitian mengatakan demikian. Apabila seseorang mengawali langkahnya dengan sukacita, dia akan lebih kreatif, dia akan lebih produktif, akan lebih mampu melakukan sesuatu, hasilnya akan menjadi lebih baik. Maka disarankan pada saat engkau di pagi hari, hilangkan sungguh-sungguh. Tetapi saat kita bangun, berdoa, hati kita tenang, sukacita akan mengalir. Maka saat kita akan melakukan aktivitas kita, maka kita akan lebih kreatif. Cara berpikir kita akan lebih baik. Hasil yang dari pekerjaan kita akan lebih baik. Karena sudah kita awali dengan sukacita. Karena sukacita juga akan melahirkan optimisme. Tak pernah orang yang selalu sukacita akhirnya dia menjadi pesimis dalam hidup. Biarpun dia melihat di depan banyak persoalan, tantangan, tapi dia tak gentar, dia optimis. Karena apa? Karena dia sudah menerima sukacita.
jiwanya telah diliputi oleh sukacita. Paulus juga dalam Perjanjian Baru selalu menekankan tentang sukacita. Bersukacitalah selalu. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apakah Paulus tidak punya masalah? Oh, punya. Kita ambil satu contoh dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru pernah Paulus dan Silas dipenjara. Bukan karena dosa dan kejahatan mereka, bukan, tapi karena mereka menginjil, memberitakan tentang Kristus, mereka dipenjara. Bisa kita bayangkan, tak ada kebebasan. Orang yang dihormati oleh orang banyak, disegani orang banyak, orang yang intelek, orang yang hebat, tapi harus dikurung dalam penjara. Tapi Paulus dan Silas, ada 3 yang mereka lakukan dalam penjara, dalam situasi yang sulit. Yang pertama, mereka selalu bernyanyi, memuji Tuhan. Tak pernah mereka kehilangan puji-pujian kepada Tuhan. Di penjara pun mereka memuji Tuhan. Bukan seperti ini dengan jemaat, tidak, tapi dia yang memuji Tuhan di sana. Kemudian dia berdoa, dan yang ketiga dia bersukacita. Ternyata yang 3 ini saling menolong. Ketika orang berdoa, itu adalah bentuk puji-pujian kepada Tuhan. Ketika orang bernyanyi, itu juga bentuk puji-pujian kepada Tuhan. Dan akhirnya dia akan bersukacita. Jadi kalau orang yang tekun berdoa, tekun memuji Tuhan, lihatlah, dia akan selalu bersukacita. Bukan sukacita dalam perspektif iman kita, bukan soal keadaan yang bukan. Memang secara logika kita, ya orang bersukacita karena hidupnya nyaman, tak ada masalah, sukses, berhasil, ya itu pemahaman logika. Tapi dalam perspektif iman kita, itu tidak seperti itu. Tapi bukan berarti kita sukses kita tidak bersukacita, bukan. Tetapi saat kau sukses, aman, hidup kau sukacita, itu biasa. Tapi saat kita pun hidup dalam penderitaan, tetaplah bersukacita. Justru disitulah firman Tuhan selalu didengungkan, diperdengarkan kepada kita. Bukankah pada saat bangsa itu hidup dalam penderitaan, para nabi menyampaikan bersukacita? Jadi firman Tuhan itu selalu diberi di saat kita susah, di saat kita pun senang. Jadi itulah sukacita yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu saudaraku, belajarlah di saat kita pun susah, hidupkan sukacita. Saat kita pun aman, juga jangan hilangkan sukacita. Itulah jiwa kita. Di masa apa yang ketiga ini sebagai minggu sukacita, bisa kita bayangkan ada beberapa ungkapan luapan sukacita. Di ayat 14 tadi kan, ayat 14, sampai kan bersorak-soraklah, ya, bertempik soraklah, ya, beria-rialah. Bisa kebayangkan, bertempik sorak, beria-rialah, bersukacitalah. Itu adalah ungkapan orang yang hidup di dalam Tuhan, ungkapan di orang yang percaya, ungkapan orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Terutama anak muda, jangan kehilangan harapan. Walaupun kamu gagal dalam satu hal, masih ada kesempatan lain. Gagal lagi, masih ada kesempatan lain. Mengapa? Karena Tuhan ada di antara kita. Jadi jangan putus asa. Jangan biarkan oleh karena keadaan itu sukacita kita ditelan oleh kesusahan, ditelan oleh kuasa iblis itu. Kalau sudah sampai kita ditelan, habislah kita. Karena itu hiduplah
Karena itu saudara yang dikasih ini, mengapa kita bersuka cita? Ada jawaban dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas. Artinya Tuhan menjatuhkan hukuman itu, tapi kemudian dicabut. Tuhan sebenarnya marah karena dosa kita, karena kejahatan, tapi karena kasih-Nya yang lebih besar dicabut. Sebab dosa itu akan membuat kita dibayang-bayangi oleh rasa takut. Dosa itu membuat pikiran kita kacau. Tak ada lagi ketenangan. Mau melangkah takut. Mau melakukan sesuatu ragu. Karena dia dibayang-bayangi oleh kuasa dari dosa. Tetapi orang yang sudah diampuni oleh Allah, dia melihat bahwa di dalam diri Allah yang dia percaya itu penuh dengan kasih yang besar. Akhirnya dia fokus kepada Allah yang dia percaya. Dia tidak meninggalkan Allah yang dia percaya. Dia lebih percaya kepada Allah yang ada di antara kita. Itulah hidup orang yang bersuka cita. Dia fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan sekiranya tidak mengampuni, menjatuhkan hukuman atas kita, nggak mungkin kita bisa bersuka cita. Justru karena memang Tuhan selalu memberi kita sukacita, akhirnya kita mau datang beribadah. Coba kalau dari rumah kita tidak ada sukacita, ya mungkin dia tidak akan beribadah. Tapi karena ada sukacita, siapa yang mendorong itu, yang menguatkan kita dalam sukacita itu, itulah Tuhan. Tuhan tak bisa kita lihat, tapi Dia menggerakkan hati kita. Karena itu mari kita terbuka agar hati kita ini digerakkan oleh Tuhan. Karena kuasanya yang membuat kita bersuka cita dalam segala hal. Bukan lagi kuasa kita, bukan lagi kemampuan kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau sudah dicabut hukuman atas kita, layaklah kita bersuka cita. Baru dikatakan telah menebas binasa musuh. Ternyata musuh itu terkadang lebih kuat dari kita. Dan terkadang kita merasa akan dikalahkan oleh musuh. Tetapi apabila kita percaya dan mau dipimpin oleh seseorang, misalnya seseorang dalam satu pasukan, ya, di situ ada tentaranya sebagai komandan. Biasanya para prajurit kalau masih komandannya masih semangat, masih kuat, mereka akan terus semangat. Tapi kalau misalnya komandannya sudah lemah, sudah lari, ya anak buah ini pun akan lari semua. Jadi siapa yang berperang untuk kita? Siapa yang menjadi komando untuk kita berperang? Itu peperangan kita bukan soal peperangan fisik. Adalah Allah. Allah yang menjadi komandan bagi kita. Sehingga Dia yang mengalahkan. Dia yang berkuasa mengalahkan, menebas musuh itu. Maka kita bersuka cita. Artinya Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang benar-benar ingin umat yang dipimpinnya ini umat yang berhasil. Layaklah kita, Bapak Ibu Saudaraku, memuji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ada di antara kita. Kalau Tuhan ada di antara kita, bersuka cita.
Tapi kalau tidak ada lagi kita rasakan Tuhan itu hadir, sulit rasanya kita untuk bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita harus selalu belajar di dalam setiap situasi hidup. Kalau saat ini kita menghadapi kehidupan di masa pandemi, kita harus juga belajar bagaimana hidup di masa pandemi. Kalau nanti kita sudah kembali lagi kepada hidup normal, kita juga belajar. Jangan-jangan juga nanti ada lagi hidup yang mungkin bisa berbeda, bisa saja. Belajar. Itulah orang yang bersukacita. Dia selalu belajar dari setiap keadaan yang terjadi dalam hidup. Dia belajar dari kehidupan yang susah. Dia juga belajar menerima kehidupan yang aman. Hidupnya selalu belajar. Karena itu, kuatkanlah imanmu, pakailah imanmu. Sebab dengan belajar dari setiap kehidupan itu akan melahirkan optimisme dalam kehidupan. Jangan biarkan pikiran kita dibayang-bayangi, ditakut-takuti oleh kuasa yang melemahkan kita dalam sukacita. Tetapi pikirkanlah apa yang baik. Pikirkanlah apa yang difirmankan Tuhan. Pikirkanlah apa yang sudah dinasihatkan. Lakukanlah itu. Pikirkanlah hal-hal yang baik, sehingga hidupmu akan lebih baik. Tapi kalau kita pikirkan hal-hal yang tidak baik atas diri kita dan juga kepada orang lain, ketidakbaikan pasti akan bermunculan. Tetapi berpikirlah, lahirkanlah optimisme dalam diri, beritakanlah optimisme itu, beritakanlah sukacita itu kepada sesamamu, supaya dia juga hidup dengan sukacita. Karena juga kurang baik juga kalau kita sukacita tapi yang lain tidak bersukacita. Bukankah lebih baik kita semua bersukacita? Dan bisa juga kita belajar dari sesama kita. Ketika kita hidup bersama dengan sahabat ataupun sesama kita, kita menyampaikan sesuatu yang baik, yang positif, yang membuat dia kuat, maka dia akan bersukacita. Karena itu saudaraku, dalam pikiran kita, buatlah menjadi lebih baik. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah bahwa Allah itu Allah yang mau peduli atas kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi, Allah membaharui hidup kita. Dia terus baharui sampai nanti kesempurnaan yang abadi adalah pada saat Kristus datang. Tak ada kita yang sempurna, tetapi kita adalah manusia yang selalu disempurnakan oleh Tuhan. Dikatakan sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, dan aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka dapat lalu menjadi kepujian dan kenamaan. Inilah perubahan yang dilakukan oleh Allah. Jadi Tuhan menyediakan masa depan bagi kita, dan apabila kita senantiasa percaya Tuhan ada di antara kita, maka masa depan itu akan menjadi baik dan kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu saudaraku, marilah kita jalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi, bersukacitalah. Tuhan ada di antara kita. Apapun persoalan kita, Tuhan ada bersama kita. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Itulah kekuatan kita di dalam menyongsong kedatangan Kristus datang kedua kali. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Kau telah menganugerahkan sukacita bagi kami, sehingga kami tidak takut lagi, karena Tuhan telah mencabut hukuman atas kami. Tuhan telah ada di antara kami, dan Tuhan telah mengalahkan kuasa iblis, sehingga kami umat boleh hidup dalam sukacita. Kami tahu Tuhan, begitu banyak tantangan dalam hidup kami, pergumulan, penderitaan. Namun dengan sukacita yang dari Tuhan, kami akan tetap melangkah untuk menggapai hidup dan masa depan yang lebih baik. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpengharapan. Bentuklah hidup dan jiwa kami sebagai umat yang selalu bersukacita, sebab dalam sukacita kami sungguh merasakan kuasa Tuhan bekerja. Ya Bapa, berkatilah firman yang sudah kami dengarkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat yang baru dan juga perayaan-perayaan Natal di gereja ini. Kau ya Tuhan menjauhkan segala mara bahaya, semua boleh terlaksana, dan kami semakin mengalami sukacita dalam masa Advent dan juga di masa-masa perayaan. Dan jemaat yang baru Tuhan, jadikanlah mereka menjadi jemaat yang penuh kasih, yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Tuhan yang sakit, Nyonya Ersela Ibu Masaribu, Esti si Hombi. Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang mereka alami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kasih sayang, berilah Tuhan kesembuhan. Pulihkan Tuhan segala sakit penyakit, berkati obat, makanan, minuman yang mereka pakai Tuhan, sehingga mereka sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya itu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kau sumber segala kesembuhan, Kau sumber sukacita. Walau mereka sakit Tuhan, tapi tetaplah hidupkan kepada mereka jiwa yang bersukacita, sebab iman kami berkata Tuhan ada di antara kami. Ya Tuhan, berkati keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara, dan biarlah Engkau Tuhan yang memberkati pendidikan, berkati pekerjaan, apapun Tuhan yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan selalu ada di antara kami, menguatkan, menuntun, menolong kami, sehingga kami Tuhan tetap setia dan tetap bersukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan